Halo teman-teman, good morning. Ini adalah video kedua aku di YouTube yang aku buat sebagai tugas online aku, yaitu toksikologi. So, keep watching. Oke teman-teman, sebelum kalian lanjut video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe ya, dan nyalain juga tombol notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan dengan video-video aku. Jadi, hal yang akan aku bahas di video ini mengenai toksikologi, yaitu review jurnal terkait toksikokinetik. Nah, sebelum kita ke pembahasan terkait toksikokinetik, ada baiknya kita review dulu ya terkait toksikologi. Toksikologi merupakan studi mengenai efek yang tidak diinginkan dari zat-zat kimia terhadap organisme hidup. Efek yang tidak diinginkan. Pasti hal yang kita lakukan ingin selalu sesuai dengan apa yang kita inginkan kan? Contohnya nih, kita sedang mengkonsumsi suatu obat. Jadi, kita itu harus selalu memakainya dengan sesuai aturan pakai ya. Jangan sampai nih, efek yang akan memberikan efek yang baik malah menimbulkan efek yang tidak kita inginkan. Nah, berikutnya lanjut ke jurnal ya. Jadi, jurnal akan aku bahas kali ini, yaitu jurnal dari jurnal MIPA yang berjudul EDTA sebagai agen proteksi ginjal pada tikus yang dipapar timbal asetat. Timbal asetat, timbal lagi. Ya, jadi pada video kali ini memang akan membahas timbal lagi ya. Tapi hal yang akan dibahas yaitu terkait toksikokinetik. Jadi, toksikokinetik merupakan suatu proses yang dilakukan tubuh terhadap obat. Prosesnya meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme, dan eliminasi. Nah, perlu diingat juga ya, absorpsi merupakan proses penyerapan senyawa bioaktif dari tempat penyerapannya untuk masuk ke sirkulasi sistemik. Dan distribusi merupakan proses penyebaran senyawa bioaktif ke seluruh tubuh. Serta pada proses metabolisme merupakan suatu perubahan molekul obat menjadi senyawa yang mudah dikeluarkan dari tubuh. Sedangkan pada proses eliminasi merupakan suatu upaya membersihkan tubuh dari senyawa bioaktif. Nah, kita review lagi ya terkait proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi. Jadi, proses masuknya zat kimia pada proses absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi ini diawali dengan absorpsi. Absorpsi di sini diperumpamakan sebagai pintu. Pintu masuknya zat kimia ke dalam tubuh kita yang terjadi melalui udara, air, makanan, ataupun tanah. Begitu suatu bahan kimia itu masuk ke dalam tubuh kita, zat kimia tersebut akan didistribusikan ke area tubuh lainnya melalui difusi atau proses biologis lainnya. Nah, pada proses ini nih, suatu zat kimia akan mengalami metabolisme yang kemudian diubah biotransformasi menjadi bahan kimia lain atau metabolit. Serta metabolit ini bisa lebih sedikit ataupun lebih toksik dari senyawa induknya. Setelah proses biotransformasi ini terjadi, metabolit yang tidak dipakai akan dikeluarkan oleh tubuh dan metabolit yang masih dipakai akan terus disimpan dalam kompartemen tubuh. Dan metabolit yang sudah tidak dipakai tadi akan dieliminasi, baik dalam bentuk keringat, urin, atau sebagainya. Oke, lanjut ke abstrak. Teman-teman, logam berat timbal adalah salah satu logam berat yang bersifat toksik, sedangkan EDTA merupakan senyawa penghalat timbal. Nah, ingat ya pada pembahasan terkait timbal pada video aku di sebelumnya, yakni bersifat toksik dan persisten atau dapat bertahan dengan lama. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengetahui daya proteksi EDTA terhadap ginjal tikus yang dipapar oleh timbal asetat. Dan penelitian ini menggunakan post-test control group design dengan subjek 25 tikus putih galur Wistar yang dibagi menjadi 5 kelompok, serta diuji juga dengan analisis one-way ANOVA dan DMRT. Jadi, timbal ini merupakan suatu logam berat yang bersifat toksik jika kadarnya melebihi ambang batas, yaitu 5 mikrogram.
Dan logam berat yang bersifat toksik dapat meningkatkan produksi radikal bebas. Akumulasi logam berat di dalam organ dapat mengganggu proses fisiologis tubuh secara langsung maupun tidak langsung pada tingkat molekuler. Dan logam berat timbal juga mampu menimbulkan kerusakan oksidatif pada jaringan teman-teman dan meningkatkan reproduksi lemak, kerusakan DNA, serta meningkatkan produksi reaktif oksigen spesies atau yang sering disebut dengan ROS. Sedangkan ginjal merupakan organ ekskresi yang memainkan peran penting dalam fungsi tubuh. Jadi jika adanya timbal dalam ginjal, maka efek negatifnya timbal akan merusak ginjal dengan nefropati. Nah, untuk pencegahannya harus ada senyawa penghelat timbal, dan penulis mengambil senyawa penghelat timbal pada jurnal ini yaitu EDTA. Pada penelitian ini, penulis menggunakan 3 metode. Metode yang pertama yaitu Post-Test Control Group Design. Metode ini digunakan untuk mengatasi kesulitan dalam menentukan kelompok kontrol pada suatu penelitian. Untuk metode yang kedua yaitu One-Way ANOVA. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance. Analysis of Variance merupakan salah satu uji komparatif yang digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata analisis yang dibagi menjadi 2 jenis, yaitu analisis varian 1 faktor atau one-way ANOVA dan analisis varian 2 faktor atau two-way ANOVA. Pada penelitian ini, penulis menggunakan atau one-way ANOVA atau analisis varian 1 faktor. Nah, untuk metode yang ketiga yaitu DMRT. Metode ini merupakan uji lanjutan untuk mengetahui nilai tengah mana saja sih yang sama dan nilai tengah mana saja yang tidak sama. Hasil uji dengan metode Post-Test Control Group Design dan One-Way ANOVA menyatakan bahwa kadar timbal dalam darah tikus pada kelompok negatif memiliki rata kadar timbal dalam darah yang tertinggi dibandingkan kelompok pada perlakuan lainnya. Dan pada kelompok tikus yang diberi lengkap dengan penghelatnya, yakni EDTA, memiliki rata kadar timbal dalam darah yang setara dengan kadar timbal dalam darah pada kontrol negatif. Artinya, pada uji ini menyatakan bahwa tikus tidak dapat bekerja secara maksimal dalam menghelat timbal tanpa bantuan senyawa penghelat ini. Dengan tabel sebagai berikut. Sedangkan pada hasil uji lanjutan yang menggunakan metode DMRT menyatakan bahwa pada kelompok perlakuan 1 dan 2 tingkat kerusakannya tidak terlalu berbeda dengan kelompok kontrol. Hal ini dikarenakan efek yang terjadi sudah berbeda. Dalam artian, pada hasil uji sebelumnya menyatakan bahwa EDTA dinyatakan baik, atau tikus tidak dapat menghelat timbal tanpa bantuan senyawa penghelat, yakni EDTA itu. Sedangkan pada uji lanjutan ini menyatakan bahwa EDTA malah memberi efek yang toksik teman-teman. Karena pada pemberian EDTA yang kedua ini, EDTA yang diberikan berlebih atau dalam dosis 250 mg per kilogram berat badan, yang seharusnya EDTA menurunkan ROS, tetapi malah menaikkan ROS. Dengan hasil grafik sebagai berikut. Nah, meskipun pemberian EDTA atau penghelat timbal dikatakan baik dengan tanda kutip jika kita tidak sengaja memakan timbal, juga harus sesuai dengan aturannya. Jangan sampai bisa dikatakan toksik ya. Jadi, pada penelitian kali ini, penulis menyatakan bahwa EDTA pada dosis 250 mg per kilogram berat badan tidak dapat melindungi organ ginjal. Sedangkan pada EDTA dalam dosis 150 mg per kilogram berat badan dinyatakan aman dan merupakan penghelat efektif serta dapat menurunkan kadar timbal dalam darah. Oke teman-teman, jadi sekian untuk video kali ini ya. Apabila ada kesalahan atau salah-salah kata, jangan lupa kalian tulis di kolom komentar ya, karena kita sama-sama belajar. Dan semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. And see you di video-video berikutnya.